Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermalia Nur Safitri dari Program Studi Pendidikan Geografi Angkatan 2018. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Media Pembelajaran. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua yang terdapat di alam atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Jenis-jenis sumber daya alam. 1. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya. 2. Sumber daya alam berdasarkan potensinya. 3. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya. 1. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang apabila dimanfaatkan kemudian habis, maka dapat dilestarikan kembali. Sumber daya alam ini dapat bereproduksi kembali dan memiliki daya regenerasi. Contohnya, air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang apabila dimanfaatkan kemudian habis, maka sumber daya alam tersebut tidak dapat dilestarikan kembali. Contohnya, emas, batu bara, minyak bumi, tembaga, dan hasil tambang lainnya. Ketiga, sumber daya alam yang tidak akan habis. Sumber daya alam yang tidak akan habis merupakan sumber daya alam yang apabila dimanfaatkan, walaupun sebesar-besarnya, maka sumber daya alam tersebut tidak akan habis, akan terus ada. Contohnya, udara, energi pasang surut, dan energi laut. Dua, sumber daya alam berdasarkan potensinya. Sumber daya alam berdasarkan potensinya terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama, sumber daya alam materi. Sumber daya alam materi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh manusia dalam bentuk fisik. Contohnya, batu bara, besi, kapas, dan sejenisnya. Kedua,
Sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi merupakan segala sesuatu yang ada berasal dari alam yang dimanfaatkan dari segi energinya, seperti sinar matahari, kincir angin, dan energi laut. Ketiga, sumber daya ruang. Sumber daya ruang merupakan sumber daya yang berupa ruang atau tempat hidup. Contohnya, hamparan tanah, daratan, dan ruang angkasa. Tiga, sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya terdiri dari dua, yaitu yang pertama, sumber daya alam biotik. Sumber daya alam biotik atau hayati adalah sumber daya alam yang dihasilkan dari makhluk hidup, hewan atau tumbuhan. Contohnya, hasil pertanian, perkebunan, peternakan, pertambakan, dan perikanan. Kedua, sumber daya alam abiotik. Sumber daya alam abiotik merupakan sumber daya alam yang tidak berasal dari makhluk hidup. Contohnya, air, tanah, dan barang tambang lainnya. Pemanfaatan sumber daya alam haruslah diimbangi dengan pelestariannya. Penggunaan sumber daya alam harus dilakukan secara efektif dan seefisien mungkin.